Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu bagi kita semua. Nah, untuk menghadapi praktikum pada hari Jumat besok, saya menyusulkan materi terkait perhitungan dosis maksimal pada resep. Semoga bisa memberikan gambaran dan landasan sebelum Anda melakukan praktikum. Basah, gitu ya. Kemudian ini ada contoh resep. Nah, di sini ada resep paracetamol 300 mg, kemudian ada laktosum secukupnya atau QS ya. QS secukupnya. Nah, dibuat pulveres DTD numero 10 gitu ya. Jadi paracetamol dalam resep ini ditulis setiap bungkus serbuk sebanyak 300 mg karena ada tertulis DTD atau data less dosis, maka takarannya dibuat sekian gitu ya. Dapat juga Anda tambahkan laktosum untuk menambah bobot sampai 500 mg. Jadi fungsi laktosum di sini untuk menambah bobot dan memberikan rasa. Jika paracetamol per bungkusnya itu 300 mg, maka tambahan laktosumnya adalah 200 mg. Itu satu bungkusnya. Kalau di sini diminta 10, berarti dikalikan 10 gitu ya. Nah, 300 mg dikalikan 10 itu adalah 3 gram. Kalau paracetamol tablet paracetamol yang ada di pasaran itu sekitar 500 mg, maka 3 gram ini dibagi 500 mg, maka berapa tablet yang harus Anda ambil, yaitu sekitar berapa? 3000 dibagi 500, 6 tablet yang harus Anda gerus untuk dibuat pulveres, gitu ya. Tetapi kalau paracetamol di sini sudah dalam bentuk serbuk, maka Anda menimbang sejumlah 3 gram ditambah 2 gram laktosum. Nah, laktosum 2 gram ini kalau menurut saya sih sesuai kebutuhan. Anda perlu tidak menambahkan laktosum atau juga bisa diabaikan. Gitu ya. Nah, kalau kita menghitung maksimal dosis paracetamol untuk satu kali pemberian atau untuk sekali pemberian dalam satu harinya, ini di sini Anda bisa melihat pustaka baku ya, bisa dilihat di Farmakope Indonesia atau di Pionas ini ya, Pionas dari Badan POM gitu ya. Di sini disebutkan kalau tadi kalau puyer itu berarti kan untuk anak-anak ya. Nah, di situ diberikan dosis 300 mg sekali minum. Berarti kira-kira untuk anak usia berapa? Nah, di sini ada beberapa kriteria. Kita ambil saja misalkan usia 6 sampai 12 tahun gitu ya. Karena tadi satu kali pemberiannya sekitar 300. Nah, artinya di sini untuk anak 6 sampai 12 tahun itu satu kali pemberiannya sekitar 250 sampai 500 mg. Kalau dalam sehari itu minumnya 4 kali, berarti antara berapa? Antara 1000 sampai 2000 mg dosis maksimal satu harinya. Nah, akan kita lihat apakah dosis tadi pada resep pertama itu dosisnya sudah sesuai atau underdose atau bahkan toksik gitu ya. Dari parameter ini atau dosis anjuran yang ada di Pionas ini akan kita aplikasikan ke resep. Nah, di sini ketahui bahwa kita tadi ada 3 aturan ya di dalam resepnya itu, di dalam Pionasnya itu. Yang pertama untuk anak 6 sampai 12 tahun, dosis maksimalnya sehari berarti antara berapa tadi? 1000 sampai 4000 mg. Nah, dosis pada resep itu 3000 mg. Kalau 300 mg, kalau sehari dia minum 4 kali berarti sekitar 1200 mg. Artinya, dosis pada resep tadi sudah sesuai dengan dosis anjuran untuk paracetamol untuk anak 6 sampai
12 tahun dalam mengkonsumsi tablet paracetamol gitu ya. Artinya sudah masuk ke effective dose. Dosisnya tidak kurang, tidak juga berlebihan. Nah, kalau kita pakai aturan yang ketiga dengan memperhitungkan berat badannya, gitu ya. Nah, kita ambil saja misalkan anak 6-12 tahun itu bobotnya sekitar 30 kilo. Nah, kalau bobotnya 30 kilo berarti kan maksimal minimum dosisnya 15 mg per kilogram BB per sekali minumnya sampai 60 mg per kilogram BB per sekali minumnya gitu ya. Nah, di sini dihitung bahwa sekali minum berarti kalau untuk minimalnya adalah 400 mg. Jika satu hari dia minum 4 kali berarti 1800 mg. Maksimalnya adalah 7200 mg per hari. Artinya, pada resep tadi, apabila diaplikasikan ke anak usia 6-12 tahun dengan bobot 30 kg, itu dosisnya belum memenuhi dosis anjuran, yaitu 1800 sampai 7200 mg. Seperti itu ya. Artinya masih sedikit di bawah dosis yang dianjurkan. Nah, tinggal kita mau pakai aturan yang mana? Mau aturan rentan usia atau berat badan gitu ya. Kalau saya sih lebih ke berat badan gitu ya. Karena apa? Karena belum tentu gitu anak umur 6 tahun itu bobotnya sekitar 30. Ada yang mungkin di bawahnya, ada juga yang mungkin di atasnya. Nah, itu lebih baiknya diukur berdasarkan bobot gitu ya, berat badan. Nah, di sini ada resep. Ini ya. Nah, di sini ada resep Sumagesik. Di situ sama ya, ada DTD-nya. Kalau Anda melihat Mikvac Pulv DTD nomor 15. Kemudian diminum 4 kali sehari. Di bawahnya ada Cefspan miligram 35, Mikvac Pulveres DTD nomor 10 gitu ya. Nah, artinya apa? Misalkan ini resep yang ketiga tidak ditebus ya. Kemudian di sini ada keterangannya gitu ya. Anak 64 bulan gitu. 64 bulan itu berarti sekitar 5,3 tahun ya. Seperti yang Anda ketahui, Sumagesik itu isinya adalah paracetamol ya. Jadi kita pakai aturan yang tadi. Jika anak umur 5,3 tahun, berarti kita pakai aturan dosis 1 sampai 5 tahun. Tadi sekitar 120 sampai 250 sekali minum. Jadi dalam sehari dia minum 4 kali, artinya berapa? Minimal 480 dan maksimalnya 1000 mg gitu ya. Nah, ini Sumagesik ya, yang ada di pasaran. Nah, berapa Sumagesik atau tablet Sumagesik yang harus Anda gerus supaya bisa dibuat pulveres? Jika Sumagesik yang ada di pasaran itu ternyata potensinya adalah 600 mg. Jadi Anda menghitung dulu tadi di resep 240 dikalikan 15 bungkus berarti berapa? 3600 mg dibagi 600, ini bukan 60 ya. 600 mg karena sediaan paracetamolnya 600 sehingga didapatkan 6 tablet. Jadi 6 tablet itu yang Anda gerus kemudian Anda bagi ke dalam 15 bungkus puyer. Gitu ya. Kemudian untuk obat yang kedua, di sini ada Cefspan. Ya, Cefspan itu isinya adalah cefixim. Dia adalah antibiotik ya, antibiotik golongan cefalosporin ya. Jadi untuk dewasa dan anak
lebih dari 30 kg, dosisnya yang direkomendasikan adalah 50 sampai 1000 mg 2 kali sehari. Jadi maksimalnya, minimalnya berarti kalau 2 kali sehari 100 sampai 200 mg ya. Itu dosis yang sesuai anjuran. Kecuali ada infeksi yang lebih parah, maka Anda pakai dosis yang lebih besar. Nah, itu tergantung dari kebijakan dokternya ya. Jadi kita tidak bisa meningkatkan dosis sesuka hati. Kemudian sediaan kapsul yang ada di pasaran, Cefspan itu ada yang 50 mg, kemudian ada yang 100 mg. Jadi kalau kita mau membuat 10 bungkus puyer dengan potensi 35 per bungkusnya, berapa kapsul Cefspan yang harus kita ambil? Dikalikan dulu ya, 35 mg dikalikan 10 bungkus, yaitu 350. Jadi kalau Anda ambil Cefspan yang 50 mg, tinggal 350 dibagi 50, yaitu ketemunya 7 kapsul. Kalau Anda ambil yang potensinya 100, berarti 350 dibagi 100 mg, yaitu 3,5 kapsul. Kan susah ya 3,5 kapsul. Berarti 3 kapsul yang 100 mg dan 1 kapsul yang 50 mg. Kemudian bagaimana dosisnya? Jadi untuk panduan dosis bisa dilihat di Pionas. Anak usia 64 bulan atau 5,3 tahun itu dosis harian yang ada di resep sekitar 35 mg. Satu harinya 2 kali. Jadi berapa? 70 mg. Aturan untuk anak 1 sampai 5 tahun yaitu sekitar 50 sampai 1000 mg sehari. Artinya, dosis Cefixim pada resep itu sudah sesuai dengan dosis efektif antibiotik Cefixim untuk anak 1 sampai 5 tahun gitu ya. Nah, kemudian untuk contoh resep yang kedua, di sini ada resep masih pulveres juga. Namun komponen resepnya di sini dicampur ya, digabung jadi satu antara antibiotik, amoksisilin, dan anti nyeri lapisan, gitu ya. Dengan masing-masing dosis 250 mg dan 175 mg. Diminum 3 kali sehari dalam dosis yang terbagi. Sehingga berapa tablet yang harus kita gerus untuk lapisan? Lapisan di sini adalah paten dari asamefenamat ya, kandungan aktifnya adalah asamefenamat, sedangkan brand produknya adalah lapisan dari Lapi. Itu ya. Nah, sekali minum 175 mg dikalikan 15 bungkus, yaitu 2625, dibagi dosis satu tabletnya, yaitu 500 mg. Sehingga tablet lapisan yang harus kita ambil dan gerus sekitar 5,25 tablet. Untuk amoksisilin, di sini dosis yang diminta adalah 250 dikalikan 15 bungkus sehingga total bobot dari obat pada resep yaitu 3750 mg. Apabila satu tabletnya amoksisilin itu potensinya adalah 500 mg, maka jumlah amoksisilin yang harus kita gerus untuk membuat 15 bungkus pulveres adalah 7,5 mg. Kemudian untuk dosis terapi amoksisilin sendiri dapat kita lihat di pustaka baku yaitu Pionas. Untuk anak itu di bawah 10 tahun sekitar 125 sampai 250 mg tiap 8 jamnya. Kemudian untuk dosis dewasa dan untuk infeksi yang lainnya bisa Anda baca sendiri ya. Di sini kita menyoroti berapa dosis yang dibutuhkan, dosis yang diberikan di resep, apakah itu sudah sesuai dengan dosis terapinya, atau dia underdose atau
overdose gitu ya. Itu yang perlu kita garis bawahi. Nah, kalau kita melihat aturan dosisnya di sini untuk sediaan oral untuk anak di bawah 10 tahun, karena tadi informasi di resepnya yaitu anak usia 7 tahun, itu mendapatkan dosis minimal 125 sampai 250 mg tiap 8 jam. Apabila dikonsumsi 3 kali sehari, berarti kan tiap 8 jam sekali mendapatkan dosis tersebut. Sehingga dosis amoksisilin pada resep di situ tertera 250 mg sekali minum 3 kali sehari, itu sudah sesuai dengan ketentuan dosis untuk anak di bawah 10 tahun. Kemudian untuk dosis lapistan atau asam mefenamat, di pustaka itu tidak disebutkan untuk anak itu berapa ya, karena untuk dewasa saja dosisnya sekitar 250 sampai 500 mg itu setiap 6 jam atau 4 kali sehari maksimal ya. Untuk anak-anak di bawah 14 tahun atau 14 tahun ke atas di bawah usia dewasa itu ditentukan oleh dokter. Nah, untuk menghitung rumus tersebut, minggu depan kita sambung lagi. Tetapi di sini saya memberikan beberapa rumus berdasarkan usia, salah satunya adalah rumus Dilling. Nah, apabila tadi kita lihat pada resep, usia dari pasiennya adalah 7 tahun, ketika kita menggunakan rumus Dilling di sini adalah N per 20 dikalikan dosis dewasa, di mana N di sini adalah usia anak, dibagi 20 dikalikan dosis dewasanya yaitu 500 mg. Sehingga didapatkan dosis 175 mg. Nah, dosis tersebut kiranya sudah sesuai dengan dosis pada resep, di mana di situ disebutkan dosis satu kali pemberian lapistannya adalah 175 mg. Ini adalah beberapa contoh perhitungan resep berdasarkan rumus ya, rumus perhitungan dosis pemberian obat berdasarkan usia ya. Kalau tadi kita menggunakan rumus Dilling, nah di sini ada beberapa rumus yang nanti bisa Anda baca di rumah. Demikian materi yang dapat saya berikan untuk dasar praktikum Anda pada hari Jumat. Semoga dapat memberikan sedikit gambaran ya untuk menentukan dosis pada resep tersebut apakah sesuai dengan dosis efektifnya atau masih kurang berdasarkan beberapa perhitungan dosis maksimal yang ada di pustaka baku maupun penggunaan rumus. Dan penggunaan rumus dalam menghitung dosis berdasarkan usia dan berat badan akan kita sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.